أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Allah tabaraka wa taala rasa syukur kita atas apa yang telah Allah limpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada detik ini Allah tabaraka wa taala masih mengizinkan kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa taala masih mengizinkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya khatib di sini ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi secara khusus dan secara umum kepada para jamaah sekalian agar terus meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketahuilah, rasa takut yang ditancapkan ke dalam dada-dada manusia adalah bentuk ilmu yang Allah tabaraka wa taala ridai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan ketakwaan Allah tabaraka wa taala akan selamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita sedang berada di ujung zaman, yaitu zaman di mana banyaknya fenomena-fenomena, banyaknya fitnah yang ditimpa oleh seseorang, baik seorang mukmin maupun orang yang tidak mukmin, baik seorang muslim maupun orang yang tidak muslim, semua akan ditimpa fitnah tersebut. Karena kita sedang berada di akhir zaman, zaman di mana seseorang akan sangat mudah untuk melaksanakan kemaksiatan karena kemaksiatan tersebut itu dihiasi dengan keindahan, dihiasi dengan kenikmatan, sedangkan ibadah kepada Allah azza wa jalla itu dihiasi dengan kesukaran, dengan sesuatu hal yang tidak enak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan hal ini sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Adapun surga Allah tabaraka wa taala yaitu dikelilingi dan diliputi oleh sesuatu hal yang tidak disukai oleh seseorang. Makanya beribadah kepada Allah azza wa jalla adalah sesuatu hal yang penuh kesungguhan, penuh cobaan, penuh keinginan di dalam diri. Akan tetapi kemaksiatan sangatlah mudah, karena kemaksiatan tersebut itu diliputi dengan sesuatu hal yang enak, sesuatu hal yang nikmat, sesuatu hal yang indah, maka sangat mudah seseorang terjumus di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam tatkala diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melihat surga,
apa yang dilihat oleh malaikat Jibril alaihi salam, yaitu suatu kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Akan tetapi kembali kepada Allah azza wajal, langsung malaikat Jibril diperintahkan kembali untuk kembali kedua kalinya. Lantas yang malaikat Jibril lihat adalah suatu kesukaran, kesulitan, ketidakenakan di surga. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah azza wajal. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, demi kemuliaan di atas dirimu, maka sesungguhnya aku khawatir tatkala surga diliputi oleh kesukaran ataupun kesulitan-kesulitan, maka yang aku khawatirkan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Lalu tatkala digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Lantas malaikat Jibril melihat neraka penuh kebengisan, kesengsaraan. Lalu kemudian kembali kepada Allah azza wajal. Lantas Allah Subhanahu wa taala suruh kembali. Yang kedua kalinya malaikat Jibril melihat bahwasanya neraka diliputi dengan suatu hal yang enak, suatu hal yang nikmat, penuh kesyahwatan, penuh syubhat di dalamnya. Lantas malaikat Jibril pun berkata kepada Allah azza wajal, yang aku bayangkan tidak ada yang tersisa pun, semua akan masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fenomena zaman di akhir zaman ini, yang mana di akhir zaman tersebut sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepada umatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna baina aidikum fitnatan, akan datang di hadapan kalian suatu fitnah, taqit'atil laili mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Fayusbihu rajulun fiha mu'min, tatkala di pagi hari seseorang itu sedang beriman, dia penuh ketaatan kepada Allah azza wajal, dia belajar, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi kafira, tatkala datang waktu sore dia telah terjatuh di dalam kekufuran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, dan di sore hari dia beriman, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muslim. Wa yusbihu kafira, telah datang waktu pagi lalu dia terjatuh di dalam kekufuran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, al-qa'imu fiha khairun, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Tatkala orang yang berada, tatkala di waktu fitnah, di waktu masa cobaan tersebut, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, kunu ahlasa buyutikum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar fitnah yang akan disebutkan, yang akan ditimpa oleh orang-orang yang pada tentunya kita sedang merasakan saat ini, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, hingga dengan mudahnya seseorang terjumus, sangat mudah terjerumus di dalam kekufuran. Maka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut, tatkala seseorang di pagi hari dia masih beriman, lantas di sore hari dia terjatuh di dalam kekafiran, maka akan sangat mudah. Begitu besarnya cobaan, fitnah yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi SAW setelah peninggalan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disebutkan, apa yang bisa kita ambil tatkala yang kita akan lakukan tatkala di zaman fitnah. Dahulu di zaman Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sebagian kaum muslimin datang kepada Anas
disebabkan karena fitnahnya Hajjaj ibn Yusuf, yaitu suatu pemimpin yang zalim. Lalu lantas mereka mengadukan bagaimana fitnah tersebut yang mereka rasakan, cobaan yang besar yang mereka rasakan. Lantas tatkala itu Anas radhiyallahu taala anhu menasihati mereka dengan mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian dengan cobaan tersebut, dengan penguasa yang zalim tersebut, fitnah yang kalian rasakan. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Maka sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman, tidak akan datang suatu generasi zaman yang mana setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Anas, beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari kita mungkin akan mengatakan bahwasanya itu tidak keadilan, itu bukan suatu yang adil. Bagaimana yang mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya justru lebih mudah, dan kita berada di zaman ini kita lebih memiliki kesulitan, memiliki cobaan yang sangat berat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang yang akan hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman kita sekarang, zaman yang dimana ditebarkan fitnah di mana-mana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraj, yaitu orang yang beribadah tatkala di masa fitnah, di masa penuh cobaan, kahijratin ilayya, seperti dia berhijrah bersamaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang beribadah di zaman-zaman fitnah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya peroleh pahala yang diberikan oleh seseorang sesuai dengan besarnya musibah yang dia dapati. Wa innallaha idza ahabbal qaumun ibtalahum. Tatkala Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan ditimpa musibah, maka dia akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dengan ujian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man radiya falahur ridha. Barang siapa yang dia menerima takdir ketetapan Allah dengan musibah yang dia rasakan, maka baginya adalah keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhat. Maka barang siapa yang tidak menerima ketetapan Allah dan murka dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, musibah yang dia terima, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa semakin besarnya ujian, fitnah yang dirasakan oleh seseorang, maka akan semakin besar pula yang ia peroleh berupa pahala Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga bahwa semakin banyak seseorang hamba itu diuji, maka itu adalah salah satu pertanda Allah tabaraka wa taala cinta kepada dirinya. Sebagaimana hadis tadi dikatakan, idza habballahu qauman ibtalahum. Tatkala Allah mencintai seorang hamba, maka terus dia akan diberikan cobaan, terus dia akan diberikan fitnah. Maka jangan sampai kita jangan sampai kita putus asa, karena kita harus sadar bahwasanya semakin banyak cobaan yang diberikan kepada seseorang, meskipun dia beribadah dengan sungguh-sungguh, itulah tanda percinta Allah tabaraka wa taala kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang penuh fitnah, di zaman di mana kebanyakan manusia seringkali menjadi bingung, menjadi tidak tahu arah, banyaknya kerancuan dalam beragama dan bercampurnya kebatilan dengan kebenaran, tidak ada solusi yang lebih baik selain dia terus fokus belajar ilmu agama, yaitu bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari hadis Nabi SAW, terus mengamalkannya, lalu juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah untuk dipraktikkan di dalam kehidupannya. Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, wa sam'i wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa zalim. Wa in ta'ammara alaikum abdun, kalau sekiranya
yang memerintah kepada kalian adalah seorang budak dari Habasyah, fa innahu man ya'is minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup tatkala sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia niscaya akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka Nabi SAW berikan solusi, yaitu kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan juga sunnah yang dipahami oleh khulafa'ur rasyidin dan mahdiyin, dan orang-orang yang diberikan petunjuk. Addu tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajiz, yaitu gigitlah dengan gigi gerham, dengan kuat, dengan penuh kekuatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah kalian dari perkara-perkara yang memperbaharui dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap yang diperbaharui dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkomentar, mengatakan tidak ada jalan keluar agar terhindar dari segala macam fitnah dan selamat darinya kecuali dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta mengetahui manhaj atau metode cara beragama sesuai dengan orang-orang terdahulu, yaitu dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, dan juga dari kalangan ulama, dan juga dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dihindari dari macam fitnah, serta diberikan kesabaran ketika diuji, dan termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat badai fitnah menerjang seseorang, dan terjangan tersebut begitu kerasnya, membuat kita seakan-akan sudah tidak sanggup lagi untuk menanggungnya, maka ingatlah agar jangan sampai meninggalkan jamaah kaum muslimin dan para ulama serta para pemimpinnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah, sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin, maka dalam situasi tersebarnya fitnah, maka hendaknya kamu tetap bersama jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Qultu, maka Hudzaifah pun berkata, fa illam yakun lahum jama'atan wala imam, bagaimana lantas dia tatkala berpisah dari jamaah dan imam? Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa'tazil tilka firqah kullaha, maka jauhilah berpisahlah dari mereka seluruhnya. Walau anta'adda bi asli syajaratin, meskipun engkau menggigit akar pohon, hatta yudrikahul maut, sampai akar pohon tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun engkau menjumpai kematian, wa anta ala dhalik, dan kamu di atas itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu semuanya dari tali agama Allah tabaraka wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai, berada di barisan kaum muslimin, dan bersama mereka adalah karunia Allah tabaraka wa taala. Adapun perpecahan dan perselisihan di antara mereka, maka akan membawa bencana dan malapetaka. Maka ketahuilah bahwa serigala hanya akan menerkam domba yang sedang sendirian dan terpisah dari rombongannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua usaha kita agar terhindar dari fitnah tidak akan sempurna kecuali dengan melibatkan Allah tabaraka wa taala di dalamnya, terus meminta kepada Allah tabaraka wa taala
agar diselamatkan dari fitnah tersebut. Sepantasnya bagi diri kita untuk terus memohon dan berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan hidayah dan keselamatan dari ancaman fitnah yang besar ini. Doa yang sering Nabi SAW wasiatkan, ta'awwadu billahi minal fitan, maka meminta perlindunganlah kalian dari fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tersembunyi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Lantas tatkala itu para sahabat mengatakan, kami meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Berdoa dan memohon perlindungan dari fitnah juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa ketika kita lakukan sesaat sebelum salam dan sesudah tasyahud akhir. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, salah satu doa yang senantiasa kita baca yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Tatkala kita berada di ujung tasyahud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan sulitnya berhutang, membayar hutang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala macam fitnah dan ujian dalam kehidupan kita, baik itu fitnah dalam bentuk harta maupun fitnah dalam bentuk kedudukan, bentuk ketidakcukupan seseorang, ataupun fitnah kebodohan yang menimpa dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang cerdas dalam menyikapi setiap fitnah yang ada, tidak mudah terbawa arus, dan berhati-hati dalam mengambil langkah di setiap keputusan yang kita ambil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.